Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Babur Rabi'ah, bab yang keempat ya, pada Kitabus Shalah, yaitu fi syurutis shalah, syarat-syarat sahnya salat, wa arkaniha, kemudian rukun-rukun salat, wa adillatu zalika, dan dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat, wa hukmu tarikiha, dan hukum-hukum orang yang meninggalkan salat. Jadi ini ya, jadi di dalam bab yang keempat ini setidaknya ada 4 permasalahan yang akan dibahas, yaitu syarat-syarat sahnya salat, wa arkaniha, kemudian rukun-rukun salat, wa adillatu zalika, dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya salat lima waktu, wa hukmu tarikiha, dan hukum-hukum bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan salat, wa fihi masailah, dan permasalahan-permasalahannya. Baik ikhwan sekalian, kita masuk pada al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, yaitu fi adadis shalawatil maktubat, jumlah solat-solat yang diwajibkan di dalam agama ini. Jumlah solat-solat yang diwajibkan di dalam syariat ini. Kata penulis, adadus shalawatil maktubat khamsun, jumlah solat-solat yang diwajibkan bagi setiap muslim di dalam kehidupannya, diwajibkan oleh agama syariat, itu ada 5. Wahia, yaitu yang pertama al-fajru, salat subuh, wa dhuhru, kemudian salat zuhur, wal asru, kemudian salat asar, wal maghribu, salat maghrib, wal isya'u, dan salat isya. Jadi 5. Jadi inilah salat 5 waktu yang ketika Nabi SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi diperintahkan dengan 5 salat ini. Ya, sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini nabinya langsung yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat yang 5 waktu ini. Wahia mujma'un 'alaiha, sehingga salat 5 waktu yang wajib ini, wahia mujma'un 'alaiha, dia telah menjadi ketetapan para ulama. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa solat yang diwajibkan itu kurang dari 5 atau lebih dari 5. Sehingga jika ada seseorang yang mengingkari salah satu dari kewajiban solat 5 waktu ini, maka dia telah kafir, keluar dari Islam, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Waqad dalla ala dhalika hadithu Talha bin Ubaidillah anna Arabiyan qala, bahwa sungguh dalil yang menunjukkan akan wajibnya solat 5 waktu adalah hadis Talha bin Ubaidillah, hadis yang datang dari sahabat Talha bin Ubaidillah, anna Arabiyan, bahwa ada seorang dari Arab Badui, qala, dia datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, madza furida alayya minas shalah, ya Rasulullah, apakah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dari solat-solat itu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun salawatun fil yaumi wa lailatin, kamu cukup mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Wa haditsu Anas, jadi ini ya ikhwan sekalian, hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis dari Anas radhiyallahu anhum, fi qissatir rajul min ahli al-badiyah, tentang kisah seseorang laki-laki yang berasal dari suku Ahlul Badiyah. Ya, jadi suku atau satu orang-orang dari pedalaman suku Arab. Jadi kata Anas bin Malik, kalau orang-orang dari suku pedalaman Arab ini datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami sangat senang. Kami sangat senang. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang sangat berani dalam bertanya. Ya, kalau masalah-masalah hukum mereka tidak malu-malu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah yang sangat berwibawa, sangat disegani, tidak
terkadang sahabat untuk bertanya kepada Nabi itu mereka segan. Tapi tidak dengan ahlul badiyah. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat berani bertanya, tidak malu-malu. Kemudian mereka ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, yang sangat berkualitas. Ya, pertanyaan-pertanyaan orang yang berakal. Wa qauluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan perkataan orang dari suku pedalaman Arab ini lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wa za'ama rasuluka, utusanmu telah mengklaim. Maksudnya Nabi pernah mengutus para sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Anna alaina, bahwa ada kewajiban bagi kami, khamsun salawatun, yaitu salat 5 waktu, fi yaumina wa lailatina, yang harus kami kerjakan dalam sehari dan semalam. Jadi orang ini seakan-akan dia datang, dia ingin bertabayun kepada Nabi SAW. Apakah benar yang diajarkan para sahabatmu, utusanmu, bahwa mereka menyuruh kami, memerintahkan kami untuk wajib melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam? Maka apa kata Nabi, ikhwan sekalian? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah, mereka benar. Ya, artinya apa yang disampaikan itu benar. Itulah yang diwajibkan untuk kalian, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Ini ikhwan sekalian al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Jadi fi adadi shalawatil maktubat, kita sudah tahu bahwa jumlah salat-salat yang diwajibkan adalah 5 dalam sehari dan semalam. Jadi ikhwan sekalian, ini umum ya. Ini umum, namun biasa kita juga sudah paham, namun tidak apa-apa kita mengulang-ulangnya agar ilmu itu dia semakin menancap di dalam hati. Kemudian ikhwan sekalian, di sini juga tadi saya ingin sedikit memberikan penjelasan sedikit bahwasanya al-babur rabi', bab yang keempat ini adalah merupakan bab inti dari pembahasan salat ya. Bab inti dari pembahasan salat, karena nanti ada beberapa permasalahan yang kita bahas ya, yang berkait dengan syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukun salat, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya salat, kemudian bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat. Maka ini adalah pembahasan inti. Baik ikhwan sekalian, kita masuk pada al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu ala man tajibu, kepada siapa sih diwajibkan salat 5 waktu ini. Maka ikhwan sekalian, kata penulis di sini, tajibu 'alal muslim balighil aqil. Salat 5 waktu itu diwajibkan bagi setiap muslim, Sehingga kalau antum hari ini mengaku sebagai seorang muslim, terus antum tidak salat, maka pengakuan antum itu dusta ya. Maka kata Nabi, man tarakas salata muta'abbidan faqad kafara jihar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara jihar, maka dia telah kafir, keluar dari Islam secara terang-terangan ya. Sangat jelas, tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Jadi kalau antum mengaku sebagai seorang muslim, maka wajib sholat. Kecuali kalau antum orang kafir, ya, orang yang tidak beriman, bukan orang Islam. Karena memang syaratnya harus seorang muslim. Kemudian al-balik, yang kedua dia adalah telah balik, telah dewasa. Sehingga kalau antum tidak merasa bukan lagi anak-anak kecil, sudah dewasa, maka antum wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua al-akil, yang ketiga al-akil, orang yang berakal. Ya, maksudnya kalau antum ini menganggap diri antum orang yang berakal, orang yang sehat akalnya, ya, orang yang tidak dikatakan sebagai orang gila, maka wajib sholat ya. Karena hanya orang gila yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Makanya kata Nabi SAW, rufi al-qalam an salasatin. Pena itu telah diangkat dari 3 golongan manusia. Maksudnya setiap amal perbuatan manusia di kehidupan dunia ini, ikhwan sekalian, baik dia berbuat kebaikan ataupun keburukan, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat kebaikan, maka masuk dalam catatan pahala kebaikan untuk dia. Kalau dia berbuat kejelekan, akan masuk dalam catatan amal kejelekan buat dia. Ya. Rufi al-qalamu an salasatin. Namun pena telah diangkat, tidak dicatat baik kejelekan maupun keburukan dari 3 golongan manusia. Ya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang tidur hatta yastaiqadha, sampai dia terbangun. Wa anil majnun, dari orang yang gila hatta yufiqah, sampai dia sembuh dari gilahnya.
Kemudian yang ketiga adalah wa an sabin hatta yahtalam, dari anak-anak kecil sampai dia ihtilam, yaitu sampai dia balik. Ghairil haidi wan nufasa. Kemudian kata penulis di sini ghairil haidi wan nufasa, dan tidak diwajibkan bagi seseorang yang ketika dia ini tertimpa haid, khususnya bagi seorang wanita ya. Ini khusus bagi wanita. Wanita ini punya kebiasaan dalam 1 bulan, yaitu namanya dia tertimpa darah haid. Damu tabi'ati wajibillati yakhruju, yang keluar dari seorang wanita, dan itu darah kebiasaan. Ada kebiasaan wanita dia haid dalam 1 bulan itu 5 hari. Ada wanita yang memiliki kebiasaan haid dalam 1 bulan 6 hari. Ada yang 7 hari. Maka sejumlah hari-hari dari kebiasaan dia yang biasa dialami dalam setiap bulannya, maka dia meninggalkan sholat sejumlah hari-hari tersebut. Wan nufasa, begitupun wanita yang tertimpa darah nifas. Apa itu darah nifas? Damun yakhruju indal wilada, darah yang keluar dari seorang wanita yang menyertai proses persalinan dia. Kita sudah jelaskan ya, batasan terlamanya 40 hari. Sehingga kalau ada darah yang keluar setelah 40 hari, maka itu sudah lagi dikategorikan bukan seseorang wanita yang mengalami darah nifas, tapi dia sudah dikategorikan sebagai damun fasad, darah yang rusak, atau darah istikhadah, sehingga dia wajib mandi, wajib sholat setelah 40 hari. Adapun darah yang keluar setelahnya itu tidak berpengaruh sama sekali sama sholatnya, sama ibadah-ibadah yang lainnya, tidak merusak ibadahnya, ikhwan sekalian. Wa yu'maru biha sabiyya idza balagha 7 sinin, namun tetap diperintahkan ya, kita perintahkan kepada sabiyan, kepada anak-anak kita, anak-anak kecil kita, idza balagha 7 sinin, ketika anak-anak kita ini telah mencapai usia sempurna 7 tahun ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah berusia 7 tahun, kita mulai perintahkan mereka ya, dengan perintah agar mereka terbiasa dengan kebaikan. Khususnya ikhwan sekalian, salat ini sebuah perintah, sebuah kewajiban yang sangat besar di dalam Islam ini. Kita sudah jelaskan min akadu arkanil Islam, rukun yang paling ditekankan dari rukun-rukun Islam ba'da syahadatain, setelah syahadatain. Jadi kita sudah jelaskan ya terkait dengan hal ini. Wa yudrabu 'alaiha li 10, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi di usia 7 tahun kita biasakan mereka dengan sholat. Di usia 9-8 tahun terus kita menyuruh mereka untuk sholat. Di usia 9 tahun terus kita menyuruh mereka untuk sholat. Wa yudrabu 'alaiha li 10, namun ketika mereka memasuki usia 10 tahun mereka masih meninggalkan sholat, maka wa yudrabu 'alaiha li 10, mereka dipukuli ketika mereka berusia 10 tahun. Tentu pukulan di sini ada batasan-batasannya ya. Yang pertama, pukulannya itu bersifatnya mendidik, bukan kita memukul seperti layaknya kita memukul musuh atau sampai mencederai mereka, sampai melukai mereka. Kemudian dipukulnya pun dengan benda-benda seperti pena, ya, siwak atau yang semisalnya ya. Dipukul pun bukan pada tempat-tempat yang sensitif yang bisa melukai, mencederai mereka seperti pada kepala atau yang semisalnya. Kemudian pukulan tersebut tentunya ikhwan sekalian ya, itu hanya sekedar kita menunjukkan bahwa kita tidak senang kalau anak-anak kita meninggalkan sholat ya. Jadi hanya sebagai menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua tidak senang kalau anak-anak kita meninggalkan sholat. Hanya sekedar itu saja ikhwan sekalian, bukan memukul dalam arti yang lain ya, memukul sebagaimana memukul layaknya seorang musuh, tidak seperti itu. Al-hadithu, berdasarkan hadis, rufi'al qalamu an salasatin, pena telah diangkat dari 3 golongan manusia, fadzakara minha, dan disebutkan salah satunya adalah wa anis sabiyya hatta yahtalam, dari anak-anak kecil sampai dia ihtilam. Jadi ini kita sudah jelaskan hadisnya, namun perhatikan ikhwan sekalian, hatta yahtalim, sampai dia ihtilam. Maksudnya ihtilam di sini adalah dia telah mimpi basah, dan ini berlaku bagi seorang perempuan maupun seorang laki-laki. Maka ikhwan sekalian, tanda-tanda balik itu ada banyak. Selain ihtilam, misalnya perempuan dia telah haid, kemudian tumbuhnya bulu-bulu pada sekitar kemaluan, kemudian tanda-tanda balik yang lainnya. Nah, bagaimana jika seorang anak dia tumbuh sampai sudah usia 15 tahun kemudian belum ada tanda-tanda balik? Misalnya wanitanya dia belum haid,
dia belum ihtilam, dia belum mimpi basah, dan belum ada tanda-tanda baligh yang lainnya. Maka ikhwan sekalian, para ulama mengatakan bahwa anak tersebut telah dewasa dari sisi umur, ya. Jadi dia telah dewasa dari sisi umur, sehingga dia wajib sholat, dia wajib menjalankan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang dewasa pada umumnya. Begitu ya ikhwan sekalian. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat di sab'in, ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Wa farraqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur kalian, ya. Jadi kalau di rumah kita ikhwan sekalian kita memiliki beberapa kamar misalnya, maka anak kita harus dipisahkan, ya. Terlebih khusus lagi kalau anak itu misalnya kita memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka mereka harus dipisahkan, ya, ditidurkan di kamarnya masing-masing. Tapi kalau misalnya kita hanya memiliki satu kamar saja, maka tetap kita memisahkan mereka misalnya dengan menggunakan bantal guling atau yang semisalnya. Maka ini kawan sekalian, ya. Kemudian nanti al-mas'alatus salisah, permasalahan yang ketiga, yaitu fi syurutiha, syarat-syarat sahnya salat. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.